Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Kita lanjutkan pelajaran kita fikih. Kali ini kita akan membahas tentang air. Salat adalah perkara yang wajib. Sebelum sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Nah, wudu itu kita harus menggunakan air. Air yang bagaimana yang bisa digunakan untuk berwudu? Nah, sekarang ini adalah pembahasannya. Bisa disimak buku LKS halaman 10. Alat-alat bersuci. Jadi alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama air, yang kedua debu, yang ketiga batu. Bersuci itu ada kalanya bersuci dari hadas, ada kalanya bersuci dari najis. Kita bahas yang pertama, air. Sebagaimana dulu pada awal materi, awal pelajaran dulu sudah disampaikan bahwasanya air ada 3. Saya hanya akan mengulangi lagi, menguatkan pemahaman kalian insyaallah. Yang pertama, air yang pertama ini adalah pembagian air dalam ilmu fikih ya, dalam fikih. Yang pertama, suci mensucikan. Jelas ya. Dari katanya saja kita sudah bisa memahami suci, airnya itu suci dan mensucikan. Berarti bisa menyucikan yang lainnya. Apakah menyucikan badan, menyucikan tempat, menyucikan hadas, menyucikan ataupun menyucikan najis. Ya, suci mensucikan. Yang kedua, suci tidak mensucikan, atau istilahnya thahirun ghairu mutahhir. Suci, airnya sendiri itu suci. Berarti kalau suci itu bisa diminum, bisa dibuat minum, tetapi tidak mensucikan. Tidak bisa untuk mensucikan yang lainnya. Tidak bisa buat cuci baju, tidak bisa buat ngepel, tidak bisa buat wudu, tidak bisa buat yang lainnya sudah. Mandi besar tidak boleh. Kalau hanya mandi biasa tidak apa-apa. Yang penting badannya tidak ada najisnya. Itu yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, yaitu air najis. Kalau di buku kalian ini ada 4 ya. Benar ya. Kalau di buku kalian ada 4. Suci mensucikan atau air mutlak. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air makruh. Yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Tapi sebenarnya yang lebih tepat ada 3. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, yang ketiga air mutanajis atau yang terkena najis. Terus yang keempat, yang ketiga masuk mana? Air makruh. Nah, air makruh itu masuk bagian yang pertama. Jadi air mutlak yang suci mensucikan itu ya, itu dibagi 2. Ada yang makruh untuk digunakan, ada yang tidak makruh digunakan. Ya, kita bahas satu persatu dulu sudah, biar enggak bingung. Yang pertama, air mutlak atau air yang suci mensucikan, atau bahasa Arabnya thahir mutahhir. Air mutlak ini adalah air yang masih murni
masih asli, belum bercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis, tidak kena najis dan juga belum bercampur dengan benda lain. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengetahui bahwasanya tidak, air mutlak itu apa? Murni, masih murni, tidak bercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis. Maka jika tidak murni, jika sudah bercampur dengan benda lain dan jika sudah terkena najis, maka bukan air mutlak lagi. Ya. Air mutlak ini dibagi dua. Yang turun dari langit, yang muncul dari atau yang ada di bumi. Yang muncul, yang dari bumi ada air laut, ada air sungai, air laut, air sungai, air sumur, air sumber. Yang dari langit, air hujan, air salju atau air es, dan air embun. Air embun ada 7. Nah, ketujuh air ini adalah air mutlak. Bisa kita gunakan untuk wudhu, mandi, ngepel, cuci baju, dan lain-lainnya. Nah, selama yang biasa kita gunakan apa? Mungkin air sumur ya. Air sumur, air ya sumber itu yang biasa kita gunakan. Air ini adalah air mutlak selama tadi itu tidak berubah dan juga tidak terkena najis. Insya Allah air mutlak paham. Yang kedua, air yang suci tidak mensucikan atau tohir ghairu mutahhir. Dia sendiri, airnya sendiri itu suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk mensucikan benda lain. Tidak bisa buat wudhu, tidak bisa buat mandi, tidak bisa buat apa, bahasa Jawa ini cawi, tidak bisa. Nah, air yang tohir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan itu ada 3, dilihat bukunya. Yang pertama, air mutaghayyir, air yang berubah. Nah, berarti ini asalnya air mutlak, tapi dia berubah. Berubah bagaimana? Baik berubah baunya, ataupun rasanya, ataupun warnanya. Salah satu dari bau, rasa, warna. Jika berubah sifat-sifat air ini, maka airnya itu bukan air mutlak lagi, namun turun pangkatnya kepada yang kedua, yaitu air yang suci tidak mensucikan, tohir ghairu mutahhir. Nah, yang disebut tohir ghairu mutahhir. Contoh ya, kalau kamu ngambil satu timba dari sumur, kamu ngambil 1 bak air ya, kamu ngambil 1 bak air, ini kan masih air mutlak karena dari sumur, air mutlak. 1 bak air ini kamu gunakan untuk misalkan wudhu, boleh kan, karena air mutlak. Tetapi misalnya kamu ngambil 1 bak air, kemudian dikasihlah kopi, dikasihlah gula, diaduk 1 bak, 1 ember besar, tapi dicampur kopi, kasih gula, diaduk, maka ini sudah bukan air mutlak lagi. Kenapa? Jelas, baunya berubah, dirasakan rasanya berubah, warnanya juga berubah. Bau berubah, rasa berubah, warna berubah, maka sudah tidak air mutlak lagi, menjadi air mutaghayyir.
air yang berubah sifatnya. Yang mana air mutaghayyir ini masuk pada bagian yang kedua, suci tidak mensucikan. Tidak harus bau, rasa, warna. Salah satu saja dari sifat bau, rasa, warna itu berubah, maka menjadi mutaghayyir. Misalnya yang berubah adalah rasanya saja. Misalnya rasanya saja. Satu ember air dikasih gula, nah, kan tidak kelihatan, warnanya tetap bening, misalnya warnanya tetap bening, baunya tidak bau apa-apa. Tapi ketika dirasakan rasanya berubah manis, itu juga sudah termasuk air mutaghayyir, air yang suci tidak mensucikan. Ingat ya, tidak harus bau, rasa, warnanya yang tiga-tiganya ini berubah. Satu saja, baunya saja, atau warnanya saja, atau rasanya saja yang berubah, itu sudah termasuk air mutaghayyir. Yang kedua, ini masih bagian yang suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Di buku kalian ada 2 kullah itu kurang lebih 216 liter. Ya, 2 kullah itu adalah 216 liter. Air mustakmal ini adalah air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter yang sudah digunakan untuk bersuci. Misalkan 1 bak air, ya, 1 bak air penuh. Kamu gunakan untuk bersuci apa? Wudu misalnya. Kamu wudunya